Hai Halo guys. guys. Yo, jadi Balik lagi buat teman-teman otentik yang penonton setia kita yang udah nonton. jutaan orang yang sudah melihat kita kemarin. Betul banget. Nah, Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih, men. betul banget. Kemarin kita habis ngobrol sama Alvin Sama Alvin. kan, ngebahas seputar Natal teman-teman. Terus saat ini bisa dibilang kita akan ngebahas satu Hal yang tak pasti. hal yang Buk, itu satu hal yang kurindukan. Gak ada. Gak ada. Tolong. Kalian belum dikasih disuruh ngomong. Tolong sekolah minggunya Iya. diselesaikan. Oke teman-teman, jadi di sini kita pengen ngebahas bisa dibilang penutup tahun, penutup video Penutup kita dan juga. pembuka lah. Ya, penutup dan pembuka video autentik khususnya di tahun 2020 dan menuju ke 2021. Jadi buka tutup. Jos. Biar enggak Dah. tas dulu Udah. tas dulu biar enggak selek kayak Udah. ya kok gue doang. Agak-agak Batukan. renyah. Batukan. Iya. Kan udah Silakan. gue bilang, minum kopi Dilanjutkan. jangan cepet-cepet. Nah, Kopi itu diseruput. Corona. Gue enggak gua keluarin. Enggak droplet. Aduh, bersin-bersin sih gue pakein dulu deh. Oke teman-teman, jadi kita akan ngebahas, kita akan ngobrol santai juga tentang 2020 bagaimana bagaimana kita akan menghadapi 2021. Yoi, karena banyak banget men kita ngelihat di 2020 ini banyak hal yang sepertinya tidak pasti untuk setiap kita. Betul, maksudnya gue yakin bahwa di akhir tahun 2019 pasti banyak banget harapan-harapan, resolusi yang udah kita tulis, tapi pada kenyataannya kita sebagai manusia kan nggak bisa nih untuk berharap sepenuhnya akan apa yang kita pengen terjadi ke depannya gitu. Ya kita bisa lihat di Tahun ini tahun yang contohnya. sangat tidak terduga. Betul banget men. Jadi buat teman-teman di sini kita akan membahas Yoi. tentang pengalaman setiap Selama masing-masing 20, selama 20. 2020 dan tentunya kita akan menanyakan pandangan kepada teman-teman adik-adik kita. Buat teman-teman juga Iya. boleh di Boleh di komen ya juga. kan. Kalian 2020 kali apa nih? Misalnya Tuh. anjim ya kan. Ya, Ada apa? aja ya. Cuman ngebahan Ungkapkan aja. doang. Bener. Kita di sini cuma pengen sharing-sharing aja, pengen cerita. Nah, yang menarik kali ini kita Bukan ya ajak adik-adik kita di Authentic Love Family Yoi. dan teman juga mereka Adik-adik. maksa kita untuk pengen karena tampil. sebenarnya karena mereka maksa kan. Maksa. Karena mereka Yoi. pengen bang, gue mau juga. Gue mau dong, dong, ini nih." pengen pansos. Iya, Yoi. ya udahlah kita Yaudah. kasih wadah supaya Betul mereka bisa banget. berbicara. Bener banget. Ya, tapi awas aja kalau sampai nggak beres kan. Betul banget. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang Lebih juga kan. dalam Gue sedih lagi. Udah. Oke teman-teman, for information aja, ini adalah adik-adik kita di Authentic Love Yoi, yang lahir di tahun 2000-an. 2000-an. Jadi generasi Berarti yang suka dimintain sama abang-abang parkir. 2000. Enggak, 1000. Biar. Enggak, sekarang udah naik 2000. Lu tinggal di mana? Bekasi. Bekasi 1000 2000. Gue bayar 1000. 2000. Tergantung Tinggal di Bang mana? Ulang aja 2000. Bang Ulang 2000. Gua 1000. Gua juga Iya, jaga boleh. kasar. Lu pelit. Yakin Iya, 1000. berarti lu yang pelit. Abangnya temen mah abangnya mengharapkan 2000 kan. Iya. 2000 tuh buat mobil. Temen gue 2000. Mobil goceng anjir. Udah makanya Udah, pakai udah. transportasi umum. Nah, setuju. Hidup Pak. Tas dulu, tas Tas dulu. dulu. Hidup gubernur. Oke, Saya- lanjut. Jadi buat teman-teman, Tolong saya. kita di sini pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen nanya buat khususnya di anak-anak milenium generasi Z ya, generasi Z. Kita pengen ngobrol bagaimana cara mereka atau bagaimana cara mereka menyikapi nih di tahun 2020. Sorry men ya, suka gak ada alam ini. Emang. Lu ngomong agak-agak cadel dicengin sama mereka. Emang. Padahal mereka tahu lu lebih tua loh. Iya kan? Kebiasaan. Aduh. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak ada manggil bang, nggak ada manggil kak, nggak ada manggil nama semua. Rap yang sekarang. Emang nggak sopan. Sedih gue tuh kan. Gua panggilan generasi nggak generasi Betul di bawah banget. itu gue sedih. Tapi kita bukan itu yang mau kita bahas ya kan? Karena kita tahu sebagai anak kita yang udah tua, kita tahu anak-anak zaman sekarang itu emang nggak ada
kodrat atau nggak ada akhlaknya. Yo, fokus yo. Kontennya fokus yo. Gak ada akhlaknya teman-teman. Jadi tolonglah pesan gua di awal nih Ini ya. rasanya dizolimi. Bukan kita pengen dihargai atau kita pengen, tapi pengen lah ada lah ada respect sama orang yang ada akhlak. Sip bang, ayo cus masuk. Gue yakin nih di sama orang tua pasti suka ngelawan. Yo, Iya, nggak ada kodrat. kenalan. Oke, kalau gitu kita mau kenalan dulu sama adik-adik kita ini ya kan. Ya, Ikan. mungkin boleh ini kali ya kasih tahu aja nama sama usia aja. Nama, moto hidup, Gak usah itu panjangan. biasa gitu. Bikin biodata. Apa bintang? Bener. Zodiak gue. Horoskop. Aku anak Libra. Ayo. Boleh. Mas, Ya, nama dan usia aja. kenalin Mas. nama. Iya, boleh. Ayo, Mas. Nama dan usia. Iya, perkenalkan nama gue Amos. Gue usia 19 tahun. Oke. Boleh, Boleh. kelihatan banget dari mukanya. Iya. Dia kelihatan paling tua daripada ntar kita. Iya. Wak. Boleh. Ayo, lanjut. Lanjut. Yes. Aku Kezia, umurnya 19 tahun. Gue boros. 19 kan oh 19. Lu juga 19 tahun juga ya. Oke. Boros tuh yang Iya. di Mario itu kan. Bros. Ayo, lanjut. Masih dicoba jokesnya. Kalau dipaksakan. Ayo. Ya, Ayo. Kibil. saya Samuel Ebenezer Kilion, biasa dipanggil Kilion. Usia? Usia saya 20 Iya. tahun, kelahiran tahun 2000. Udah deh. Oh, udah. Oke. Langsung dikat. Nih, emang gini, anak-anak zaman sekarang tuh pengen bawanya pengen Masya. ngomong mulu. Disuruhnya Apa? Tiket Jawabnya itu apa? Beri kami panggung. Maka kita gak akan tanggung. Emang Bapak siapa ya? Iya. Suara setan tadi Saya guys. boleh bicara sebentar ya? Ah. Sebagai anak 2000-an, saya hanya mencontoh generasi atas. Saya hanya ingin Udah, Pak. Udah. Udah. Mau tetap di sini enggak? Jadi gitu Kalau aja. nggak geser. Kalau enggak geser. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu tahu bahwa kata-kata adik-adik kita ini di usia 19 sampai 20 ya. Dan pasti setiap kalian punya background masing-masing nih. Dan tentunya udah lulus SMA semua kan? Ah, masa? Ya. Bisa jadi. Masih. Jangan pakai gue pengen aja. Jangan kan. Udah pada lulus SMA semua. Tenang aja. Udah belum? Dulu. Udah. Udah kan? Dia nggak lulus nih SMA. Udah. Puji Tuhan enggak. Dia kan SMK. Oh iya benar. Yang belum lulus SMA Iya, semangat kan ya. aku Yes. SMK. Oke. Nah, Semangat gue. tadi yang udah kita bahas nih, kita sebagai manusia pasti pengen berharap Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Tadi Iya. kan bahwa kenyataannya ketika kita menjalani kehidupan, Keadaan itu mungkin tidak membuat pasti. seolah-olah sesuatu tuh jadi nggak pasti. Nah, khususnya juga di tahun 2020 nih, Padahal yang kita Pertamina aja bilang pasti pas. betul banget, walaupun nggak pas-pas juga ya. Walaupun nggak pas banget kadang-kadang bohong. Bohongan. Iya, harus dibilang speed sari kan. Itu rahasia dalam itu. Nah, jadi Makanya teman-teman, Kecurangan. gak ada inget itu. Makanya kadang-kadang orang tuh suka goyang. Yo, fokus konten yo. Sarkastik kepada pemerintah dilarang di pasal. Ya ini udah yang kedua ya, tolong. Ya. Tolong Pak Ahok, tolong. Jadi teman-teman bisa dibilang kita di sini pengen ngobrol-ngobrol aja bagaimana cara mereka nih khususnya anak-anak milenium, anak-anak generasi Z menghadapi Iya, walaupun kita nggak bisa mengeneralisasikan, Ya. tapi ini sebagian suara dari anak-anak betul banget adik-adik gitu kita yang kan. ukurannya segitu. Nah, kita ambil mungkin kita bisa belajar bareng-bareng Iya. juga apa sih yang pandangan mereka tentang 2020 nih gitu kan. Kalau fans semua di sana pada mau menghujat apa yang mereka omongin juga nggak Kalau apa-apa. boleh di komen. Bisa DM di Kezia Emanuel 28 Kenapa promosi? Kenapa Kalau promosi? saya suruh di sini, Ini bukan nih. Anda. Anak-anak zaman sekarang tuh Iya, butuh panggung banget. Tahu. Iya emang. Pengennya capek. Saya diam, disalahkan. Anak-anak zaman sekarang begitu. Oke, teman-teman. Zolim Nah, yang main tua. oke, back to the topic aja. Gue pengen nanya dulu nih, 2020 nih, mungkin sampai di bulan Maret, hampir semua kegiatan kita sama nih, ya kan? Ada rutinitas yang bisa ada kita rutinitas jalani. yang sama gitu kan? Mungkin bisa dibilang lu lulus SMA tahun 2019 atau 2020 di bulan apa ya, Maret kali ini.
Sabar ya. Juni ya? lulusan giveaway jadi Hah? tanpa UN. Oh berarti udah masa corona. Lulusan Udah jalanin Oh udah corona. jangan corona gitu. Oke, nah gue pengen nanya nih ke kalian bertiga nih, yang seperti kita tahu nih pasti fans di rumah juga udah tahu bahwa di masa 2020 ini kita ada satu wabah yang mengguncang dunia nih. Pandemi khususnya. Nah, di sini gua pengen nanya ke kalian, apa sih yang kalian lakukan di masa pandemi? Kan kita ngebahas nih, kita pengen coba flashback lagi nih di masa 2020. Kalian sebagai anak-anak milenium nih, generasi Z yang mungkin seharusnya kuliah offline, tapi kan ini karena adanya pandemi akhirnya kita harus online dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu dulu nih kegiatan kalian. Ini kali ya, sebelumnya biasanya rutinitasnya ngapain? Ya. Terus apa berubahnya Nah, tuh di masa Di pandemi? masa pandemi ini apa sih? Boleh. Boleh. Kili duluan. Nah, Takut Ayo. dong aja. ayo Gil, apa sih maksudnya? gue terakhir aja ya. Mungkin lu bisa ceritain sedikit lah, mungkin sebelum pandemi dan setelah sebelum pandemi dan setelah pandemi ada perubahan nggak sih yang terjadi dalam kehidupan lu? Jadi dulu tuh tahun 90 Belum. Itu lu belum mulai. ya. Belum. tahun 2020 awal Ya. bedanya sama 2020 setelah Ya. pandemi. Awalnya saya Coba-coba. Ya, itu. ini. biasanya kegiatannya sih lebih enak ya kan, kebetulan gue juga lagi freelance dan sempat kerja di bidang musik. Jadi 2020 awal-awal tuh seneng banget kan karena pasti ketemu teman-teman, event, bisa ke event-event sih terutama Ya. ya, event-event, manggung-manggung, proyekan-proyekan semua ketemu orang lah gitu. Bener. Ya. Bareng-barengnya tuh berasa, terus nggak ada khawatir gitu, besok ayo kita punya semangat gitu kayak Ya. kita bakal manggung, kita apa Bener, gitu. bener. Pas udah pandemi gitu. Kaget juga pastinya lu kan. Wadidaw. Kagetnya ayam-ayam. Duta-duta. Ya. Kita lebih ke besok kita swab. Bener banget. Itu yang dirasain oleh anak-anak event tentunya. Ya rapi. Ya. Nongkrong, aduh takut dirazia. Ya akhirnya Yang dulu nggak boleh nyuntik, sekarang harus nyuntik. Itu lebih darah, Pak. Itu lebih darah. Rapid. oh rapid. Iya, rapid kan disuntik. Iya. Stars and rapid. Rapid. Oh, rapid. Oke, back to the topic. Terus sama, Bang. setelah pandemi Ada ya, apa? pandemi rekonstruksi ulang rencana sih. Oh. Pusing sih terutama yang mikirin harus bagaimana nextnya karena kami orang-orang yang tidak tahu mau ngapain dah Bener. itu jadinya kan bener-bener ulang dari nol lagi lah pas setelah pandemi kita jadi Ya jadi itu pendapat dari Mawang. Oh, Mawang. Belum. mawang Lanjut. musik saya tebak di kolom komen bercanda deh. Jadi bisa dibilang nih di masa pandemi ini job-job lumayan inilah ya. Wow, semuanya sangat hilang seperti ditiup. Sama. Khususnya gue ngerasain juga. Kayak kue ulang tahun ditiup hilang. Tiba-tiba. Emang gue ulang tahun. Ya kagak. Ih. Kuenya dibagiin ke orang. Oke, sebelum lebih lanjut Udah, Oke, ya. lanjut ke orang lain ya. Iya. Sebelum lanjut lebih bahas lagi, gue pengen nanya lanjut dong. Coba Ke Amos. Amos. apa sih Mas yang maksudnya yang lo lakukan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Perubahan apa sih yang signifikan terjadi dalam kehidupan lo? Kayaknya enggak gitu. Belum ya. Lu paling ngerti gue ya. Nah, khususnya nih apalagi lu lulus di tahun-tahun lagi pandemi nih. Pasti kan wisuda online, graduation Iya. online dan lain. Lu boleh ceritain gak sih? Jadi ketika sebelum pandemi gue udah rencanain mengenai perpisahan dan ternyata tidak ada perpisahan. Kita semua habis ujian sekolah, lulus semuanya. Tidak Berarti lu nggak ada yang ngalamin masa-masa itu ya? Oh, coret-coret tidak ada. Tidak ada. Udah Tapi nggak boleh juga. ada beberapa orang yang lempar bom molotov itu enggak Enggak juga Demo, mana ada Pak, itu bos. demo. Nggak ada bos. lu sama perang sih. Tahu lu. Tapi ada beberapa orang yang coba untuk coret-coret dan di-upload Diam-diam ke ya. Instagram atau sosial media. Dia Dicari. dicari dan dikeluarin. Jadi Nggak jadi percuma mereka jalan 3 tahun gak jadi lulus. Oh. Berarti Berarti ini masih ngebully yang gak ada yang naik kelas. nggak boleh Ada apa? yang gak naik kelas terus ngebully gitu lu nggak rasain. Ih gak naik kelas. Nggak lulus, nggak lulus. Oh, enggak. Sekolah saya yang penting absen lalu
pulang. Tapi nyoba-nyoba Coba boleh ditebak Iya, sekolahnya di sekolah mana? mana ya? Tiba-tiba lulus saya. Berarti lumayan bisa dibilang lu udah full prepare untuk persiapan perpisahan ternyata Ya, enggak. banyak banget yang hancur jadinya. Dan ketika punya rencana dan aktivitas yang seperti biasa, sekolah dan lain-lain, dan punya kesibukan lain, hancur semua dan isinya cuma nongkrong gara-gara itu. Tapi kan itu yang dilakukan oleh anak zaman sekarang. Betul, betul. banget. betul. Berarti kalian sangat senang dong dengan adanya pandemi. Ketika saya lulus, saya sangat senang nongkrong. Tapi ketika saya nongkrong tiap hari, saya bosan. Saya mulai tahu apa itu bukan nongkrong. Apalagi sudah ada rahasia-rahasia. Iya, saya baru ngerti kalau nongkrong itu nggak guna. Nah, Bikin duit habis. kalau mengguna, Berguna. asal di tempat yang Tepat ya. Asal nggak sering. Sering juga. Nah itu paling tepat. Kalau sering nggak ada duitnya. Iya, iya benar. Itu paling Ini tepat. penontonnya agak bacot ya. Eh, Bapak boleh perkenalan diri Pak. Agak speak up. Bapak milenial bukan? bukan. Oke, next coba. Oke. Kita reka adegan perpisahan aja juga. Jangan dulu. Ayo, Kok gue waktu perpisahan lagunya berpisahan Ini Itu kemesraan, Bos. sungguh berkesan dan Kan diganti. penuh arti. Tapi kalau zaman gue sih ini, ingatlah hari ini. Gojek. Ingatlah hari. Tapi ini Ayo, Ayo Mas Musikalnya. Bangka, ayo Oh, Mas iya. Bangka. Balik ke topik Mas Bangka. Enggak, kita intinya mau ngasih ide aja. Oke, coba boleh guys di itu dong. Kalau gue mirip-mirip sama Amos sih. Nah, Nggak bisa. Gua nggak mirip. Iya, Kok, bener. tapi kok kayak mirip siapa ya mereka? Udah kayak yang viral. Eh. enggak lah, tapi mirip hidungnya mirip. Kayak mirip yang viral. Tapi nggak mirip nasibnya. Iya. Oh ya, lanjut. Ceritanya mirip lah sama Amos gitu kan. Kayak kalau aku lebih ke detailsnya sih. Sebelum itu aku ingat banget pas corona lockdown itu Ya. di tanggal 16-an gitu kan, dan itu hamin 1 banget UN yang kita tuh semuanya udah preparing, udah well prepared buat UN. Allah, udah well prepared buat UN, terus tiba-tiba hamin 1-nya besok gak ada sekolah ya, lu nggak bisa UN gitu. Kayak wow, ini gue 3 tahun belajar buat apa dong? Berarti UN-nya online dong? Enggak. Gak ada ujian. Jadi nggak ada UN. Nggak ada Oh UN. iya. Iya. Sejak ini ya nanti. Itu kan yang kita harapkan dulu. Kan ini benar. Akhirnya terwujud kan. Tapi kita tidak mengalami. Tapi ijazah dapat. Ijazah dapat. Ya kasihan. Kasihan yang ini. Tapi name-nya oh iya. Nggak ada, nggak ada. Berarti nggak ada. Kasihan yang udah ngejualin apa? Ijazah. Iya. Jawaban. Jawaban iya. Enak banget. Hmm, Tapi udah. bagaimana perasaan kalian sebagai lulusan pemberian? Ya saya sangat terdekati Pak. Ya, kesannya kan cuma iya. Oh, Giveaway. senang gitu. Lulusan pemberian doang ya. Giveaway. Giveaway. Giveaway Iya, lulus. ijazah. Follow Instagram sekolah. Nggak, tapi karena aku SMK juga sih. Oh, iya. Besok juga di unsubscribe. Kalau aku karena Udah SMK SMK. kan. Karena aku SMK jadi tetap ada satu ujian Oh, yang praktek emang ya? harus praktek harus. Jadi itu yang justru itu yang menentukan kelulusan, karena ya seperti Anda tahu anak-anak SMK susah mengerjakan tugas. Jadi Mas Bangka pertanyaannya apa tadi? Bedanya. Anak ini milenial. perubahannya ada. Aku tahu ah. Elah. Anak milenium kan beri aku panggung. Tapi dia- Maka dia- saya nggak akan tanggung. Gak apa-apa, Jor. Dia tepat waktu. Iya. Tepat waktu. Ya berarti pulang lagi. Jadi for your information, tadi kita udah tag teman-teman setengah jaman, tapi 1 karena jam. 1 jam. 1 jam dan saya belum Ya, ngomong. 1 jam kurang. Tapi ini anak-anak milenial ketika kita tanya apa, jawabannya apa? Kita tanyanya apa, dia jawabnya mengapa, bagaimana dijelasin semua tuh. Nah, Inilah lulusan giveaway. betul banget. Gak sistematis ya. Yoi, pengennya instan aja. Nah, tentunya pasti 2020 bukan masa yang mudah banget untuk dilewati gitu. Nah, Mudah Pak, giveaway Pak. Iya gampang Susah, lah. aku udah dilewati. Tapi Nggak maksudnya berasa. secara mental. secara mental. Siap gak sih kalian khususnya? Ya. Karena jujur di usia kita pun, maksudnya kita yang udah dewasa pun kita nggak siap untuk menerima kenyataan ini bahwa ada pandemi gitu kan. Kita aja shock. Ayam, Iya. ayam, ayam. Sorry, gini,
SMA kan dimana lu dilepas jadi rakyat ya. Iya. Dilepas dari siswa menjadi ya rakyat biasa lah yang mencari. Nih pasti Setelah lulus ya. Ini yang nanya pasti Iya. BEM nih. Setelah lulus kan bener kan? Saya dilepas jadi rakyat Lu jelas. nggak punya tanggung jawab sendiri ternyata entah lu mau jadi pelajar lagi, jadi mahasiswa atau lu jadi pekerja. Nah itu gimana sih kalau lu lulusan di UI itu apa punya style untuk kayak apa sih namanya? Ya gue udah siap nih untuk jadi lepas dari siswa ini. Jadi orang Gue masih pengen balik SMA. Nggak kerasa ya? Iya. Cepet Gitu-gitu. banget. baliknya kenapa? Maksudnya apa yang membuat lu pengen balik lagi ke SMA? Iya, Suasananya. Suasananya vibes. Gue nggak pernah kangen dengan bangunan sekolah. Gue kangen dengan vibes teman-teman gue. Nggak kangen dengan pelajaran, tidak. Saya bukan sepintar itu. Tapi pertemanan aja. Ketika saya belajar, saya tidur. itu yang dimainin. Beda ya tidur di Itu kalau kelas. guru dibangunin. Iya, betul Pak. Saya ngalamin itu Pak. Adrenalin. Ini ada pertanyaan menarik nih. Belum. Ya lu belum jawab kan? Jawab dulu makanya. Belum ada yang jawab. Iya makanya. Apa lu Nggak nyampe gue ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Apa? Lu bisa pesimpel ya? Gimana? Gue ngerti. Lu siap nggak dilepas? Oh, iya. Jadi maksudnya Jadi orang dari gitu. status lu sebagai siswa. Iya, dari siswa lu kan lepas begitu Nah. aja pada masa corona ini. Iya. Siap nggak sebagai rakyat pada umumnya? Enggak lah. Oh, yes. Karena Oke. ya Nah. lulus aja ya udah lulusnya begitu doang gitu kan. Nah, mungkin gini. Gua ada pertanyaan nih. Kalian nih sebagai anak, gue nyebutnya anak milenial, bisa nggak sih? Enggak ya? Oh, Z. generasi Z ya? Anak muda deh. Generasi seru. Ya, generasi Z lah. Gue pengen nanya nih, kalian khususnya nih apalagi di masa corona gitu. Kalian ada punya sebagai tanggung jawab nggak sih? Khususnya nih ya, kalau gue ketika gue beranjak dari SMA sampai kuliah, gue merasa ketika gue kuliah, gue udah lepas tanggung jawab dari yang namanya orang tua. Kalian merasakan hal itu juga nggak sih? Lepas tanggung jawab dari dalam hal apa? Maksudnya, oh, gue udah kuliah nih, berarti gue udah nggak bisa lagi kayak gue zaman SMA yang dimana dikit-dikit orang tua dikit-dikit minta orang tua atau apa. Kalian merasakan hal itu nggak sih? Mereka juga sekarang tiap nongkrong dikit-dikit orang tua, dikit-dikit Iya orang tua. makanya. Itu beda. Oh, itu beda. Oh, beda. Maksud gue gitu, maksud gue nggak tahu nih, maksudnya makanya gue pengen nanya. Itu orang tua, itu merah. orang tua ini orang tua wujud asli nih. Itu orang tua dalam wujud lain. Nah, maksud gue pengen nanya pandangan kalian nih sebagai anak-anak yang lahir di tahun 2000, kalian punya pemikiran nggak sih ketika lulus SMA, ketika gue kuliah, wah gue nggak boleh nih dalam artian nih nyusah orang tua gue bukan tanggung jawab orang tua, maksudnya kayak gini lah Ada simpelnya. pikiran mau harus Lepas bisa- nih, pokoknya gue nggak mau nyusahin orang tua gue lagi nih, gue pengen survive sendiri nih. Gue belum kepikiran ke situ sih karena ya aku Kenapa? cuma jalanin doang gitu. Tapi karena corona ini keuangan goyang. akhirnya jadi mau nggak mau. Dari tadinya gue cuma nongkrong doang tadi gue bilang. Iya. Akhirnya gue bosen nongkrong, gue cari kerja, coba cari kerja. Akhirnya bosen kerja, pengen nongkrong lagi. Nongkrong Nah. lagi. Sementara nggak bisa. Oh, iya. Iya kan? Bener-bener. Karena Keadaan ini menuntut. Iya kerja buat duit. Iya. Gitu. Nah itu yang gue pengen nanya, kalian ada dapat ini nggak sih, maksudnya dari orang tua kalian nih semacam apa kayak apa ya tanggung jawab gitu, maksudnya bagaimana sikap orang tua kalian ke kalian, khususnya kalian nih, kalian dikasih kebebasan nggak, lu mau kuliah atau oh nih karena corona kayaknya kuliahnya nanti aja deh atau gimana gitu, ada nggak sih yang kalian bebas sih jawab bertiga aja, maksudnya Harus Ada. bareng ya jawabnya. Jadi Oh, 1, 2, 3. ini inisiatif kalian bertiga aja, maksudnya gue ngerasa nih wah Ah, gue udah nggak mau nyusahin orang tua gue lagi nih, akhirnya gue pengen ngelakuin gini-gini nih gitu. kalau ditanya mau sih pengen sih. Hmm. Pengen banget kalau bisa bantu apa aja lah. Iya. Maksudnya bukan masalah Dalam arti nih simpelnya nih, wah ini karena masa corona akhirnya gue pengen nyambil kesempatan untuk gue santai-santai aja atau Oh. apa, atau kalian melakukan sesuatu, wah ini corona yaudah deh gue pengen jojoran nih entah Iya. apa berkarya atau apapun. pasti pengennya jadinya kayak ngasih kontribusi lah di rumah, di keluarga dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi ya itu, karena kita cari-cari cara lah, kita putar-putar kepala tetap aja pasti pusing. Namanya putar kepala. Ya itu namanya putar kepala. Semua diputar. Kita putar kepala, siapa yang putar Kan? mati. Bola dong.
Tapi kalau tanya pengen mah pengen. Puter-puter. Benar. Akhirnya berpikir ulang. Kalau dari gue sih pengen banget. Terkepala bokok. Karena kan jujur nih, maksudnya gue nggak bisa Iya. me-underestimate di usia di bawah ya, tapi gue ngeliat bahwa usia bawah itu merasa bahwa ya udahlah, let it go aja, maksudnya Santai. ngikutin aliran air aja. Iya. Ini mau hidup mau kayak gimana ya udah gitu. Apalagi dengan bertambahnya ada si Pandemi ini gitu kan. Jadi ada nggak sih kalian mengambil kesempatan untuk ya udah deh, yakinnya mengejar ego kita masing-masing nih atau ego kalian masing-masing nih? Justru enggak nih ya. Kalau gue sih enggak, gue pengennya pasti melakukan sesuatu. Enggak bisa Oh, diem lah, nggak bisa kita mesti diem. Gue pengen ngelakuin sesuatu juga, dari yang penting dan sampai tidak penting. Betul. Lu nggak boleh jawab yang sama dong. Monoton Gimana banget. dong? Ya gimana dong ya? Cerita nih. Ya, Lanjut ayo. Lu mau nggak lah? ya pengen karena kan ya gitu. Apa itu? Ntar gue lah. Bentar guys, tarik dikit guys. Ngobrol makin kesini. Dari tadi nih gue nyadar. Lama-lama kita ngomong solo. Lanjut. Lanjut guys. Iya kayak, ya ini sikon yang ngedesak kita buat bisa produktif. Tetap terus produktif sih. Emang harusnya begitu gitu kan. Harus berinovasi. Kalau diem sih enggak. Iya banget, oh my god, Kili, iya banget. Enggak sefrekuensi ya mereka ya. Padahal ini tadi udah dibahas. Oh iya maaf ya Kili. Maaf ya Kili. Lanjut. Iya itu yang, ya emang dipacu buat, ya udah lu emang mau nggak mau, kedorong harus bisa Makasih, Bang. produktif. Ada yang gini. Wow. Merry Boleh, Christmas. boleh. Silakan Oh, iya, guys. iya. silakan. Tolong dipromoin dong. Jangan. Nanya. Ini masuknya. Kalau ada yang mau promo makanan di sini bisa nanti kita. Boleh. Iya pokoknya di sikon. Udah nih 3 kali nih gue ngomong. Iya. Bukan giliran dikasih panggung malah diem. Gini dikasih panggung grogi. Maaf. Karena kita butuh pengalaman, Iya, guys. enggak, kayak ya inisiatif lu aja sih, lu mau atau enggak. Pengen Iya bertanggung sih. jawab lah. Ah. Pengen punya rasa tanggung jawab karena kan Nah. kita selama ini kesannya masih di bawah tanggung jawab seseorang atau misalnya kita kayak masih tetep lah walaupun kita mau usaha kayak gimana orang masih ngeliatnya Kesadaran diri sendiri lagi sih. Masih Banyak dia- yang underestimate. Iya, iya, Banyak benar. yang memandang sebelah mata padahal Ah. Gini ya? Iya. Kasih kan berapa? bisa begini. Iya. Karena gue nggak bisa. Oh nggak bisa, ya udah kasihan. Kepala sekolah gue ada satu. Jadi Kenapa guys, ngebahas itu? Kan gue nggak ada. enggak, ini clue buat kuis sekolah dia Oh tadi iya, kan. tadi kan kita nanya Sekolahnya apa? tebak sekolah Amos di mana? Informasi penting. Ah, kalau belum ganti, kalau udah ganti karena matanya satu ya Ini buat apa? gua. Cluenya ada 2. Sekolahnya nyantai. Yang kepala sekolahnya saklop. Nanti kedua kita akan kasih lagi mutan-mutan yang lain. Nanti akan dapat giveaway. Giveaway-nya Tonton sampai habis. Iya, nonton sampai habis bisa jawab. Serius. Mata disumbang ke Tai anaknya. lu. udah. Udah. Enggak tiga gue dengarnya. Iya, iya. Oh, iya. Terlalu dark. Sama nongkrong. Ayo lah, kalian ya? Apa? Kalau kalian sendiri gimana Kak sebagai kakak-kakak? Apa? Oh. Ada nggak rasa pengen? Kok jadi aneh bos? Ada yang baik. Kalau gue sih, kalau gue justru di masa-masa pandemi ini, gue makin banyak tanggung jawab yang gue hadapi. Karena gue nih yang udah lulus kuliah, apalagi gue udah lulus kuliah, punya pemikiran bahwa ketika kita udah lulus kuliah, itu adalah tahap terakhir di mana orang tua kita dalam artian membiayai kita. Jadi kuliah ya, bukan SMA ya. Kuliah, tahap akhir ya. Jadi anggaplah walaupun lu waktu kuliah kita bisa biayain sendiri itu sebuah apa namanya bukan privilege tapi gua Kemampuan acungin jempol lah. kemampuan tersendiri gitu. Nah bener. Tapi ketika kita lulus, maksudnya lu minta ke orang tua itu cukup sampai kuliah. Setelah kuliah itu dalam artian nih kita sebagai sampah masyarakat, bukan tanggungan orang tua tapi kita adalah tanggungan negara seharusnya ketika kita lulus kuliah. Oh iya. Karena mau nggak mau ketika lu lulus kuliah, Itu kenapa gue sampai sekarang belum lulus kuliah. Antara nggak mau jadi sampah, nah sama sudah lah ya. bener. Abang saya sendiri. Karena Sampah keluarga. betul banget.
Karena jujur ketika lu lulus Apa sih sekarang dibilangin beban keluarga, orang tua. beban keluarga, Beban orang nggak tua. lulus kuliah kan? Heeh. Iya, beban orang tua. Nah, ketika lulus kuliah mau nggak mau kita harus berbuta otak nih. Iya. Bagaimana? Apalagi gue lulus tahun lalu nih. Yang tadi sama yang lu bilang, Kil. Ketika sebelum pandemi tuh kita punya job, apalagi kita sama-sama dunia seni kan, Iya. dunia entertain, di mana bisa dibilang kita panggilan banget nih, ada job, bawa kita ditelepon kan. Kita Oh, bukan panggilan ya. betul banget. Kita bukan di bawah naungan kantor atau apapun. Jadi ketika kalian nanya bagaimana masa pandemi adalah justru masa-masa yang sangat berat banget nih untuk kita hadapi. Kalau dari gue gitu, nggak tahu tuh kalau dari kalian. Udah lanjut aja ya. Apa Kode sih? dulu. Apa tadi pertanyaannya gue lupa. Kita Kode- cuma balikin aja. Iya, Ya balikin ke lu, maksudnya Tadi pertanyaannya apa? Enggak tahu. Keringannya dia. apa yang lu lakukan, maksudnya? Oh, iya, pas Gimana pas pandemi ini? Gimana pas Iya. ketika pandemi? Gue ya lumayan bergejolak lah ya karena ya udahlah. Gue bingung. Enggak, maksudnya memang keadaan ini yang sangat tidak. Saya lagi ngomong. Kan emang anak zaman sekarang nggak mau gitu. Saya inovatif loh. Distraction. Selalu aja. Pokoknya gitu. Pokoknya pandemi ini membuat gue akhirnya juga walaupun masih dalam sebatas pikiran, angan-angan dan ide kayak gitu-gitu, tapi ini buat gue lumayan menguras tenaga dan pikiran gue juga gitu, karena ya banyak hal yang terjadi lah di keluarga gue, di lingkungan pertemanan, dan kalian ngurusin kalian ini juga ya kan. Terima kasih kakak. Jadi Yang gitu Tuhan. pergejolakannya di situ, dan itu membuat gue harus merasa lebih lagi tanggung jawab, karena kalau enggak kan kita Bener. biasanya ada pertemuan rutin. Betul. Gitu, itu bisa di maintain, bisa lebih baik kan, tapi kalau karena ini jadi kayak satu gimana akhirnya gue juga gimana gitu kan. Gue memperhatikan orang, tidak ada yang memperhatikan saya, malah saya yang ditinggalkan. Itu dark joke Ini banget. ini judulnya ganti aja lah. Semoga itu nggak di-cut. Dark joke Ngobrol banget. asmara milenial. lanjut Nah, gue pengen nanya nih sama kalian nih, khususnya kalian sebagai anak generasi Z. Di masa pandemi kita ada yang namanya PSBB. Nah, kalian tipikal orang yang Perserikatan Beda. Oh, Beda. Gini nih kalau semua ide doang nggak dikeluarin. kepanjangan. lanjut PSBB. iya PSBB. Dia diem. Dia lagi ngunyah. Udah, Sabar. Mulai. minum dulu. Woi. Tas dulu dong, bareng-bareng minum. Kayak ini gue dukung. Kan kopi nggak pengen notos. Iya apapun, yang penting kan cheersnya. Mau minum apa sih yang Kan nggak bunyi gua. Nah, di masa pandemi nih, pemerintah menerapkan aturan protokol nih, PSBB gitu kan. Nah, gua pengen nanya kalian sebagai Kok ini orang tuanya Ini sendiri nggak sopan ya? lagi ngomongin ini kan, lagi ngomongin protokol. Ini. Aduh, dua Nah, jari. Dulu jadi rahasia. gue pengen nanya nih, karena bisa di Ini kita lagi ngomong loh, kalian ketawa terus. Tadi kamu ketawa serius terus. udah ngajarin motong-motong. Pakai Dia cari bajunya. tisu dulu. Itu. pakai baju. Pakai Nah, gue pengen nanya kalian mengikuti aturan pemerintah nggak sih di masa pandemi ini? Ngikutin banget apa ngikutin aja atau ngikutin Ya udahlah. nggak ngikutin sama sekali. Ya. Oke. Kita nggak mau nanya kalian percaya akan corona atau enggak, tapi kita cuma fokusnya itu aja. Jadi jangan. Kalau ngomongin percaya corona apa enggak itu sama kayak bumi datar dan bumi bulat. Nah, iya. Udah. Nah, kalian tipikal yang mana nih? Tipikal anak yang ikutin aturan, bener-bener ikutin aturan, nggak keluar sama sekali selama masa PSBB, atau yang agak renggang dikit lah gitu. Gue tipikal bubur diaduk sih. Masih mau di sini kayak gitu. Adanya siapa ya? Enggak. Gua serius. Kita serius ya. Oh, iya. Kita anak milenial harus serius. Serius. Coba. Nggak, Pertanyaannya itu. kita pasti ikutin lah, walaupun mungkin nggak strict sih. Iya. Nggak sampai apa ya, benar-benar dari Maret sampai Desember kita nggak keluar rumah. Nggak, Masih ya? sejujurnya nggak sih.
Tapi ya tetap pas di luar kita sebisa mungkin menjaga prokes. Apa tuh prokes? Protokol kesehatan. Prokes. Wih, mantep loh gue ya. Tolong dong pemerintah sponsori saya. Saya nggak ada kerjaan. Itu tanggung jawab pemerintah juga loh, membuka lowongan pekerjaan yang sebesar. Tapi kan pemerintah udah memberikan lowongan. Tapi saya itu tidak adalah diterima. prakerja. Oh iya betul. Emang ya? Iyalah. Ya, saya pernah. Kartu prakerja itu disiapkan oleh pemerintah untuk kita sebagai yang lulusan Ya awal-awal baru-baru. awal Yang belum bisa. Lulusan bekerja. Saya nggak lulus prakerja. dapat lanjut apa tunjangan dari pemerintah. Pemerintah Oh dulu. gitu ya? Iya. Gitu. Kalau gitu gue nganggur. Coba kalau lu Kes, lu gimana Kes? Lu tipikal yang ikutin aturan banget gak sih ketika di masa pandemi ini? Ya tipis-tipis. Ya, pasti. Ikut-ikut enggak gitu iya. Cuman ya benar kalau keluar sebisa mungkin jaga diri lah. Itu juga kan demi jaga orang lain. Gitu. Karena lu kerja juga kali ya. Iya benar, dan itu juga sangat tempat kerja itu kan sekarang kan lagi strict banget tentang broadcast nih. Betul. Karena juga ada dendanya kan. Iya benar. Kayak Heeh. Kalian kesel gak sih ditutup jam 7? Sejujurnya sih agak bingung. Saya senang. Sejujurnya saya senang. Saya senang. Cuman Oh iya, kalian saya- semua kerja ya? Karena Iya, saya mau tidak belanja. Pulang cepet. Gue yang agak bingung kenapa yang maksudnya minimarket itu yang kebutuhan sehari-hari itu jam Oh, 7 iya, juga benar. kan kita bingung mau Iya, jajan. iya, betul. Iya, kalau itu kesel sih. Itu kan tidak akan berkerumun di situ. Iya. Betul. Karena take away pasti kan. Ya, kita percaya bahwa pemerintah punya Iya. Alasan yang terbaik. alasan Kan terbaik. nggak mungkin makan ciki di Alfamart kan. Bisa sih. Bisa jadi. Gue sering juga. Iya. Kecil pernah, soalnya. Saya tidak pernah. Nah, kalau lu Mas gimana Mas? Kalau gua ya apa ya, nyesuaiin keadaan sih. Kalau misalnya orang-orang di sekeliling gua orangnya strict dengan masalah prokes Cash. itu. Oke, kalau nggak tahu udah sebetulnya Iya. protokol kesehatan. Tadi gua pengen ngomong program kesehatan. Tolong pemerintah broadcastnya kurang. Iya. Protokol kesehatan itu ya gua agak ya mengikuti dia, tapi kalau sekeliling gua enggak, ya kayak kalian inilah. Ya kita ngikut, kita pakai dari tadi kita semprot pas datang, kita pakai Tadi kita pada Ya pakai kayak yang masker. lain lah ya, kayak yang podcast sebelah gitu. Ini karena ini Nggak tahu. dong. Kita pakai masker. Jadi kita repeat dulu. Tapi waktu awal-awal disuruh PSBB dan lain-lain, gue ngikutin 2 Iya. minggu. Tapi kalian kesel nggak? Maksudnya pas awal-awal PSBB ini, wah gue nggak boleh main nih, wah gue nggak boleh Oh nongkrong. bete sih, asli. Gue seneng bisa tidur di rumah. Gue di tengah deh. Oke. Lu? Bete. Iya bete. Oke. Nggak ngapa-ngapain, gimana dong? Stres di rumah gila kali lu. Tapi kan itu yang diharapkan kan, anak rebahan. Diharapkan stres. Anak rebahan. Oh anak rebahan. Gue kira diharapkan. Gue bukan stres. anak rebahan masalahnya. Oh iya. Bukan Itu dong. juga. Itu kadang kita tergantung- juga kali ya. Tergantung orangnya sih. Kalau yang emang lagi Iya. udah kangen sama tidur, ya Iya. senang. Senang. Yang Saya. yang enggak yang kangen keluar, Kalau gue kan hiperaktif ya. enggak ya. Di atas ya anaknya. Wah, Ya lanjut. Nah, oke. Ini nih karena kita berujung di akhir tahun nih pasti ada resolusi, ya kan? Tentunya kalian pun juga pasti menuliskan resolusi di tahun 2019. Betul tidak? Enggak literal ditulis sih. Oh iya, maksudnya Ada kalian harapan, kalian ada punya harapan, resolusi nggak sih? Ada harapan sih. Ada harapan di iya. 2019? Tapi bukan berarti 2020. Enggak, 2019. Enggak, Kan 2020. Oh, 2019 ke 2020. Oh iya iya. Ada nggak sih harapan kalian maksudnya? Ayo sebutin. Apa yang kira-kira bayangan-bayangan Bayangan kalian. target. Kita melupakan pandemi ya, maksudnya di Kira-kira 2020 tuh ada nggak sih target kalian apa sih? Boleh ceritain nggak? Terus ketika lihat pandemi nih, kalian kecewa Langsung nggak perasaan sih? lu gimana? Nah, perasaan kalian gimana nih? Kalau ada apa terus Iya. pas itu gimana? Misalnya simpelnya nih, gue pengen kuliah di mana, tapi karena pandemi gue nggak bisa kuliah. Kan itu Ini contoh deh, seperti otentik kan harusnya nih pas 2020 ini kita ngerencanain gathering lagi kan. Iya. Tahun lalu tuh kita ke puncak kemana, Puncak. tapi pas nggak ada, ya Iya. walaupun sedih tapi ya kita harus belajar beradaptasi kan. Iya. Nah itu kalian apa tuh yang kalian rencanain? Ada nggak sih? Pernah terbayang? Kalau gua tadinya sempet ini ngomongin apa sih? Ini capek banget. Udah ngomong di awal, ternyata dia tahu Udah ada dua pertanyaannya. contoh, Mos. Orang sebelum ngomong tanya. Tanya. Sorry ini tadi. Oh iya. Tadi Kan udah kasih contoh. harapan. Iya, harapan lu Ya, dulu, bisa lu tuh ya. pengen apa? Waktu 2019 gua harapan gua mau masuk universitas yang PTN gitu. Nggak apa sih, nggak harus universitas yang
Nomor satu. disejajarkan sama orang gitu harus Iya. pindah segala macam enggak. PTN. PTN aja. Tapi gue ngeliat tesnya susah sekali gitu kan. Ternyata pas corona gampang sekali soalnya untuk menurut gue. Dan akhirnya gue bisa masuk PTN yang gue sempat nanya sama nyokap mau kuliah deket atau kuliah murah. Solusi. Iya. Jadi ya nyokap jawab kuliah murah Mus. Oke. Dapat PTN. Tapi sayangnya sesuai tuh sama resolusi lu waktu itu ya. 2019 Iya, gitu. dapat PTN. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngumpul sama LF dan nggak bisa gathering gitu kayak tahun lalu yang dimana tahun lalu pecah banget men, asik banget. Tapi kan kita emang gak ada gitu yang tahun ini. Kenapa lu ngomongin gitu? Sebenarnya Nggak ada sih. Ya terus mungkin pengennya tahun ini ada gitu. Oh. Tapi sayangnya nggak ada kan. Ini resolusi 2020 atau 2021 sih? 2020 pada 2019. mungkin kecewa ke kuliahnya jadi online. Iya. Online juga tuh. Oh, Jadi iya. harusnya punya banyak teman baru. Betul. Ekspektasinya pengalaman banyak. Berarti bisa dibilang nih apa yang lu harapan lu di tahun 2020 ini tidak Sepenuhnya terjadi gitu. Apa tuh? Iya. Kok dia Taruh. Sebelum bikin nih tarik dulu guys dikit pelan. Dia ngomong. kan gua belum ngomong tiba-tiba dia udah ngomong. Kalau Maksud gua nih harapan lu di 2021 ini misalnya ada yang tercapai lah. Walaupun di Walaupun masa akhirnya pandemi ada yang ini mengecewakan. ya ada yang mengecewakan. Iya. Nah, kalau lu Kil, gua dulu. kalau lu Oh, kan Belum kan tuh kita kan host kaget, nah. gua belum siap. Kok nggak ayam. Chicken. Jackson. Summer resolution. Waktu 2019 ke 2020 rencananya ya kita tadi lagi awal pengen banyak panggungan gitu kan, promosi kan masih beginner kan pasti haus akan panggung. Noob ya. Enggak juga. Kalau masih lagi Itu skill skill ya gua. Kalau belum skillnya bukan level itu. Nih skill. Skill. Apa namanya? Ya itu sih rencananya banyak bisa promosi lagu, bisa banyak lah yang berarah dengan musik dan event-event juga berarah dengan karya. Tapi dengan 2020 tiba-tiba bulan Maret semua berhenti, ya semua hilang. Kecewa nggak sih? Sedikit kecewa. Sempat kecewa juga sih, maksudnya nggak sedikit, maksudnya sempat kecewa, benar-benar kecewa. Sempat kayak bingung, benar-benar bingung kayak, ya planning gue udah jadi nih, ceritanya udah mateng nih ya kan, biasa anak-anak muda sotoy, bikin Idealisnya planning, masih tinggi. sosok bagus planningnya, ada kejadian tidak terduga, ya pusing. Aduh gimana nih? Itu karena putar kepala tadi. Enggak. Ya gue bayar betul kemarin juga. Enggak, itu enggak karena putar kepala. Itu karena putar otak. Oh iya betul. Tapi kan sekarang bisa dibilang nih udah agak mulai dikasih panggilan Iya. Jadi lumayan. Sebenarnya sih Udah mulai ada proyekan-proyekan. Ya. memicunya sih di kreativitas balik lagi sama yang lain-lainnya. Kita harus bisa usahain jangan sampai stuck, tapi kita maju terus. Mungkin bisa dibilang lebih sulitnya di masa pandemi ini yang dimana kalau dulu mungkin lu sebagai produs musik bisa ketemu langsung, Betul. ketemu klien Bisa ketemu langsung teman-teman, datang bisa ngobrol ketemu. bareng. Cuman sekarang kan harus via online ya nggak sih dikit-dikit Zoom. Itu aneh banget, kadang-kadang kan ya internet connectionnya suka aneh, terus mungkin beda sih vibe Apalagi tetap. IndiHome ya. Padahal gue Bukan. nggak pakai IndiHome. Bukan Indigo. Indigo. Biar dia bisa lihat yang lain. Jangan nyebutnya kan maksudnya. Indigo. Nah, ini kan YouTube. Iya, iya. Boleh. Jangan. Siapa tahu dia mau support. Enggak juga sih, dia kan jelek. Malah dia katain. Diperjelas. Maksud gua siapa Straight tahu to the point. siapa tahu mereka mau membuktikan. Jangan dong. Mereka support. Pistet. Lanjut. Pak, support kita. Bari vibe. Ayo, lanjut. Apa? Cash, lu ada nggak sih cita-cita lu yang mungkin Kalau gue justru kebalikannya mereka kan kalau yang ketemu corona pusing gitu Nah. kan. Kalau gue justru dapetnya yang kayak justru unexpected gitu kan. Iya. Setelah lulus yang kayak yang lain mungkin bingung gitu kan gimana caranya, ternyata gue dapet gitu, apa yang gue rencanakan gue dapet gitu. Oh memang udah lu planning nih. Iya, emang kalau emang kerja itu emang udah gue planning, dan as a barista itu juga emang udah karena Dari dulu. iya dari Udah ngebayangin lah nih resolusi Iya, gue gua pengen bakal- jadi kesana nih gitu. iya gue pengen ke arah sana dulu deh Iya, iya. gitu kan. Gue kayaknya kalau misalnya gue
kuliah terus gue ngambil pelajaran lagi dulu, gue takut bosan gitu. Akhirnya ya udah deh gue kerja masih barista dulu lagi, tapi ternyata ada lagi. Walaupun sempat kaget sama suasananya mungkin. Iya, kaget karena ya Bisa masuk nggak kerja disebut cuma kayak gitu galau-galau? aja. Kan ya cuma ayo gitu doang ya, cuma gitu doang kagetnya. Tapi Nggak customer Iya. berarti kayak juga berkurang. Iya. Pengalamannya juga jadi kesana. Iya, pengalaman. Tapi itu berpengaruh sama mental kalian nggak sih? Nah, Iya kan? Sekarang kan lagi in nih mental illness. Iya. Penyakit viral. Iya, penyakit yang Penyakit lagi viral, anjing. penyakit yang lagi booming ya kan, Oh, banyak trending, banget. trending, Nah, katalog. pertanyaan gua ini gak usah dijabarin deh. Berpengaruh gak menurut kalian sama mental kalian tuh keadaan si Koronces ini berpengaruh? Di awal-awal iya, cuman kayak udah ketemu orang lagi, ya udah balik lagi. Ada berpengaruh ya sama gue dengan kehadirannya Korontol sini ngebuat Padahal gua udah cus loh di editor. anak-anak Kotor. anak zaman sekarang lebih frontal. Enggak frontal. Panutannya salah. Tidak frontal. Panutannya kan kalian. Panutannya itu kalian, guys. Iya, nggak ada. Gua tahu kok panutan kalian siapa yang suka kalian nontonnya di YouTube. Iya. Sudah, Aku ayo, seru- udah. jarang Lanjut, nonton lanjut, lanjut gimana? iya yang mana Deddy Kobusier gimana? Berpengaruh nggak Berpengaruh. sama Tadi kan berpengaruh sama mental gue, berpengaruh karena membuat gue juga pergaulan jadi sulit kan, karena orang tuh pada ngebatasin untuk berdekatan dan bergaul secara langsung. Dan untuk teman-teman gue yang dekat ya mereka nggak bakal nongkrong sama gue via online gitu. aneh banget. Iya aneh banget, yang ngerokok terus Kenapa di zoom? iya suka apa gitu kan, enggak. Coba TikTok. Buat terus bagi rokok dong, ini ambil lagi. Terus di sepik laptop. sepik diambil lagi. Thank you. Iya. Korek dong. Jadi sulap. Apa Dan sih itu ngaruh maksudnya? ke mental, jadinya ada iya. Dan Jadi mentalnya apa? Mental itu apa? mental jadi illness. ada rasa kesepian, Oh, ada rasa Kirain gue yang rasanya min gitu. kesendirian Oh. dan juga Mil. tapi bisa diatasi dengan karena lama-lama manusia akan beradaptasi mencari celah bagaimana menciptakan supaya dia bisa mengatasi masalah tersebut. Makanya datang ke Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya kita promosi instansi negara terus ya. Awal. Oke. Kalau mau yang min rokoknya LA Ice. Tahu kenapa? Dia jual Ini deh. rokok. Kiri udah jawab sih. Ya lu ada nggak sih? Belum. Mental itu bercanda. Komik Rafael. Rumi Rafael. Komik Rafael. Bapak lu disambut ya. Kalian tahu Rumi Mental Rafael jumbo. enggak? Ayo. Saatnya kita bilang sempurna. Ayo mental. Sudah ada yang tahu sih, Pak. Udah. Ayo mental. Udah. Ayo, Dadah, lanjut Berpengaruh atau enggak sih gua nggak bisa bilang berpengaruh, benar-benar berpengaruh ya. Iya. Entah mau dibilang gua mungkin nggak tahu ya, kayak gua baru sadar mungkin sebenarnya berpengaruh, tapi mungkin karena guanya nggak peduli sama hal itu, kayak skip aja gitu, ngerti nggak sih? Mungkin ada kayak kalau lu baca definisinya itu semua pasti at least ada 1-2 biji di lu, cuman kayak pasti ya karena gua nggak menanggapinya secara terpuruk dan menjadi korban dan lain-lain, ya akhirnya gue merasa gue nggak terganggu sih. Mungkin ya up and down, gue nggak mau bilang itu mental illness Jadi sih. itu bukan alasan untuk kita akhirnya Tidak stuck. main. Ya, tapi bukan berarti membuat orang yang punya rasa mental illness dan lain-lain itu salah gitu ya. Tapi kalau emang enggak ya jangan dipaksakan dulu. Kalau buat gua, Jalanin aja ya. iya. Keren banget oh my God. Jangan sampai mental illness karena apa namanya observasi sendiri. bisa, itu kan suka jadi Karena nyari. Benar. suka akhirnya jadi Akhirnya ini gue banget nih Nah, sekarang. makanya gue bilang Ini ini gue lagi sendiri banget. Ini bisnis banget bisnis. ini pieces of precious. Wey. Iya, sorry ya guys, penontonnya emang agak-agak Karena saking ngerasa gue banget akhirnya diambil buat Bener. dia, Iya. padahal kan iya, Suges nggak ya. harus gitu juga. Up and down tuh jangan jadi patokan lah. Up and down tuh normal, guys. Bukannya normal, itu normal. Nah, gue pengen nanya nih, maksudnya di masa-masa kalian, bukan di masa-masa kalian, maksudnya di usia-usia zaman kalian nih, Usia-usia. kalian dengan teman-teman kalian nih, mungkin nih, gue pengen nanya nih, khususnya sama Keiza, bisa dibilang kan mungkin yang teman-teman lu nih yang ada yang kuliah gitu kan, tapi sedangkan kalian di usia kalian yang saat ini mau nggak mau kalian harus bekerja untuk dalam artian menghidupi kalian gitu kan, sedangkan mungkin teman-teman kalian di luar sana ya udah masih bisa santai-santai ya, bisa mungkin
kalian udah ngerasain kayak ketika teman kalian nih misalnya story apa, mereka malah liburan, kok mereka bisa nongkrong. Kalian udah ngalamin di fase-fase itu nggak sih maksudnya? Story kuliah sih. Nah, story kuliah khususnya kayak, wah seharusnya gue di sini nih. Dari mereka bertiga yang kuliah mas bro. Iya. Kamu tidak. Gitu, kamu pikir aku apa? Dia tidak. Nah, lu ada nggak sih? Tanggungan Maksudnya, wah seharusnya gue nih, ini nih. Iya. Maksudnya, jadinya, gue pengen nanyanya kayak gini nih. Biar kalian dapat bertiga, kalian di masa pandemi ini ada nggak sih ngebandingin dengan teman-teman kalian di luar sana? Ya, gue malah ngerasain itu sekarang ini. Tadinya gue bilang tadi, gue kerja karena gue bosen sama nongkrong. Sekarang gue pengen nongkrong karena bosen kerja. Dan sekarang gue pengen coba, gue penasaran gitu gimana sih kuliah yang sebenarnya yang dibilang tadi kan story of kuliah. Dan Bukan story of kali ya. bukan. Beda. Mbak, silent dulu mbak. Tolong. Tadi belum di brief, maaf ya. Tidur tadi masih brief. Kru yang ini Baru nih. bangun. Nah, itu dia tuh yang bikin gue jadi gue penasaran tapi sayangnya gue nggak bisa capai itu karena Surabaya itu lagi ya nggak jelas sih antara zona merah, zona hitam dan segala macam. Fuck lah itu gue nggak ngerti dan gue nggak bisa capai Antara itu. zona merah, hijau, kuning ya. tetet. Oh reggae. Iya. Telat. Sulit. Ya itu salah tuh. Cangkai. Itu lagu tidur lo ini. Apa? Iya, Ya lanjut. Surabaya. Distract. Iya itu gue penasaran hal itu tapi gue nggak bisa capai itu karena sosialisasi dan batasan PSBB itu. Next aja. Next aja ya. Lalu lagi ujian. Gue udah next aja. ngomong Ya, ya. lagi. Nah kalau lu Iya. Kes sama Kelly ada gak sih maksudnya di usia-usia mungkin nih ya menurut gue seharusnya di usia kalian nih seharusnya apa tapi karena ada corona hingga akhirnya kalian harus ngapain gitu. Ada gak sih kayak wah seharusnya gue nggak fuck lah dengan namanya corona, seharusnya gue bisa gini nih. Tapi akhirnya jadi malah banting setir ngapain? Iya. Ada nggak? Siapa dulu nih? Dulu lah. Oh iya. Sweet. apalagi kalian ngebandingin sama teman-teman kalian di luar sana gitu, ada nggak sih? Khususnya tadi balik lagi ke mentalitas itu kan, dimana wah salah nih gue kayaknya lahir di tahun ini nih, lahir di tahun 2000 misalnya gitu kan. Coba gue lahirnya lebih duluan gitu kan, gue tidak mengalami ini. Kalau gue ya, kalau gue tuh ngalamin itu di awal-awal doang gitu kan, kayak teman-teman udah keterima nge-SS, dia keterima di kampus gitu kan, cuman kayak gue masih bingung mau kuliah atau kerja di mana, kuliah di mana, kerja di mana gitu kan. Cuman makin kesini kayak menurut gue dan banyak orang yang ngeyakinin gue kalau misalnya mau lu kerja mau lu kuliah, lu punya kebanggaan tersendiri sih. Lu harus bersyukur lu bisa kuliah, terus untuk yang kerja juga ya lu bersyukur gitu loh, lu bisa kerja gitu loh. Kalau kayak soalnya ada dua sisi nih, kalau misalnya yang kuliah gak semua orang bisa kuliah di masa pandemi kayak gini. Takutnya nggak cukup kan dari ekonominya. Kalau misalnya yang kerja ya banyak juga gitu loh yang mengharapkan bisa kerja gitu. Cuman emang kalau misalnya lu udah kerja bersyukurlah gitu loh. Iya pokoknya kayak itu punya kebanggaan diri sendiri, harus punya kebanggaan tersendiri lah. Bahwasannya tuh Masih setianya. halo ya. Oke, udah. Udah itu doang sih. Kiel, Dari gua saya sudah mengalami galau itu dari 3 tahun lalu saya Tanyanya Anda sudah pro ya? tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga SBMPTN goodbye. I love you kuliah. Pengen. Udah sempat bingung gitu. Dan tahun ini juga nggak nutup kemungkinan mau kuliah gitu kan. Cuman memang nggak tahu sih, gue mau bilang gak mampu kepala ya, mungkin emang nggak lolos karena saingannya lagi bagus-bagus. Who knows gitu kan. Ada juga teman-teman gue yang masuk jurusan oke, padahal dia bilang gue ngasal ya, nggak tahu lah gitu ya emang nggak masuk intinya gitu kan. Sempet down terus ya, tahun ini tambah corona tambah bingung daftar gimana. Kadang juga jujur ada rasa malas juga kalau kayak harus online. Dan yang bikin gue banting setir, mungkin gue sempet cari-cari kerja yang nggak sesuai sama apa yang gue tuju sih. Gue mencoba cari
mau jadi apa aja lah sempet. Dan ya akhirnya sempet udah bikin sih udah banyak yang akhirnya close karena nggak ya mungkin jalan Tuhan juga ya asik nggak dapet kesempatannya atau mungkin nggak apa namanya jalan ninja ya. bukan karena gue Dragon Ball gue One Piece banget gue tuh Pirates Shippuden gue Pirates gue gak jelas aja apa namanya mungkin itu sih tapi gue belajar untuk stay fokus and apa namanya tetap menghargai waktu yang gue punya walaupun gue sekedar di rumah yang gue lawan sih adalah rasa nggak percaya diri rasa nggak berguna rasa cinta nggak bercanda rasa tolong dong jadi pancing saya udah nyanyi rasa percaya diri rasa nggak berguna dan rasa ini ya dipandang lebih rendah sama yang lain karena yang kalau dibandingin sama teman-teman yang lain pasti berbeda sekali dan yang terutama yang teman-teman yang pada umumnya ya bukan berarti kalian sekali lagi yang kuliah dan teman-teman yang kerja atau apapun itu kurang jelek atau nggak berusaha dan keras tapi emang berbeda pasti mereka punya kesulitan sendiri ya gue punya dan yang mungkin yang gue hadapi adalah dipandang sebelah mata bahkan nggak dipandang gitu mending dipandang sebelah mata suka ditutup mata mana kiri siapa kiri kalau pas nongkrong udah gondrong aja Berarti kan mungkin Kamu mereka juga. yang gak punya mata. nah tapi gitu kalau ditanya struggle Jadi sih mereka kepala sekolah gua. udah siapa kepala sekolah nanti ada clue ketiga ya Iya, tadi tapi kalau ngomongin si resolusi dan segala macamnya tadi yang kita bahas belakangan jauh banget ya. Iya. Yang kita bahas dari tadi nih, gitu gua sempet lihat di TikTok. Iya, jadi terinspirasi banget gue sama satu statement. Ada satu orang nih dia ngomong, gue lupa ya siapa. Tapi dia bilang karena nih di akhir-akhir tahun ini pasti banyak orang bikin resolusi lagi kan. Pasti banyak orang Gue tahu tuh yang ngomong cewek kan. Iya, Tahu. dia penyiar kalau nggak salah penyiar. Bukan. Enggak. Cewek lagi jalan di taman-taman gue tahu. Iya dia tapi enggak kalau dibilang gitu kayaknya gitu cewek lagi jalan di taman gitu apa dia ngapain ya Pakai headset dia ngomong gini. Bukan pakai headset. Buat kalian yang Jadi gue mau didengar nggak nih? mending tampilin videonya. Gue tahu lu pernah. Jangan ya. Enggak apa-apa. Ternyata dia jadi viral gagal kita. Jadi udah viral. kita ya benar karena dia Nah, Kita yang telat. Ya jadi gitu. Jadi apa? Gue lupa nih. Iya. Intinya maksudnya Lupa bersyukur dengan diri sendiri. kadang-kadang akhirnya kita Emang enak karena distract. karena ngelihat resolusi orang, Benar. ya kan? Karena ngelihat resolusi orang, ngelihat pencapaian orang, Betul. gitu yang kadang-kadang di masa pandemi ini kan nggak ada yang pasti kan. Benar. Ada yang sukses, jadi nggak sukses, ada yang Isi nggak sukses dua. tiba-tiba jadi sukses banget, Ya. gitu kan. Apa dengan perjalanan masing-masing, tapi akhirnya karena kita ngebandingin, kita ngerasa rendah diri gitu ya kan. Padahal sebenarnya salah satu hal terbaik yang bisa kita syukuri adalah kita bertahan melewati ini semua sampai sekarang guys, ya kan, sampai detik ini kita bisa hidup, bisa berpikir, bisa merenung, bisa ngobrol, ya kan, bisa ngelakuin sesuatu, ya itu sudah satu perjuangan yang hebat. Betul Pak. Tanpa harus mencapai sesuatu, walaupun itu juga hal baik gitu. Tapi kalau kita fokusnya ngebandingin, akhirnya jadi kita bakal down mau sampai kapanpun kalau dibandingin diri lu, karena kapasitas kita beda-beda. Umur gua, umur kalian pasti beda banget, walaupun kayak Walaupun umurnya sama juga. iya beda. gua sama Banyak Kenya sama hal. Amos pun tadi banyak banget yang beda Iya. Karena gue percaya nih bahwa setiap orang punya proses kehidupannya masing-masing. dan progresnya Nah, benar. kita nggak bisa nilai satu progres Iya. sama Betul banget. Jujur nih, maksudnya gue pun juga applause buat kalian bertiga. Maksudnya di usia terus dong di usia kalian nih, pengakuan di usia kalian nih, maksudnya kalian udah tadi Amos sudah kerja, Keza udah kerja, Kelly juga udah kerja. Tapi pesan gue nih, kalau gue boleh kasih pesan buat kalian bertiga nih, apalagi buat teman-teman di luar sana nih. emang lu yakin didengerin? Hah? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kan kalau boleh ya Optimis aja kalau dulu. boleh. Kalau boleh nih, maksud gua khususnya kalian yang mungkin di usia kalian yang udah kerja, kalian udah kenal yang namanya duit pastinya kan. Nah, gua kasih pesan kalian, ya it's okay kalian mengejar kalian tetap di kerjaan kalian dapat duit, tapi jangan sampai gagal kalian udah dapat duit yang namanya duit hingga akhirnya kalian melepaskan yang mungkin seharusnya kalian di usia kalian nih, mungkin seharusnya kayak lu kuliah, ya kerjalah cita kalian masing-masing, jangan sampai wah Terlena. terlena akan duit gitu. Maksudnya
ya kalau gua kasih pesan buat kalian nih, tetaplah apapun cita-cita kalian prioritaslah yang namanya pendidikan. Walaupun mungkin ya banyak orang di luar sana bilang ya ketika kerja pendidikan nggak lihat gitu kan, yang penting skill dan lain-lain. Tapi gue yakin bahwa pendidikan nomor satu gitu. Maksudnya ya kita bisa belajar pesan dari ilmu. Kemendikbud ya. Bapak Nadiem Makarim. kita bisa belajar ilmu sama siapapun, tapi kan setidaknya ya simpelnya lah, nggak mungkin kan ketika kalian lama pasangan kalian one day ke pernikahan tiba-tiba calon mertua nanya kalian lulusan mana, saya lulusan SD om, Lulusan corona. SMA lulusan corona. PDF. Jadi itu sih kalau dari gua, maksudnya gua plus banget buat kalian bertiga karena di usia kalian bekerja, tapi jangan sampai karena sering banget nih kita gagal duit kita terlena untuk udahlah, akhirnya mungkin orang tua kita pengennya kita kuliah, kita setidaknya mengikuti itu, Kan kalau tapi kata pepatah zaman dulu, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, ya kan? bener. Tapi kayaknya gue perlu clearin tadi deh, kayak yang lu bilang tadi mengenai kalau misalnya kalian nikah terlulusan SD dan segala macam. Maksud gue bukan yang dia sampaikan sebenarnya adalah ketika lu punya sesuatu hal yang mungkin bisa lu banggakan, tapi bukan berarti lu harus terlena apa yang harus lu prioritaskan. Pendidikan itu penting, tapi bukan berarti uang di atas dari segalanya sehingga lu intinya itu, Intinya sih itu. jangan taruh uang itu di selagi lu masih punya kesempatan. Kalau lu nggak punya Bener. kesempatan, lu jalanin aja. Betul. Karena semua orang punya porsinya masing-masing gitu. Podcast ini Karena jujur bisa dibilang anak-anak usia zaman mereka tuh kebanyakan sekarang jadi barista ya nggak sih? Iya. Hingga akhirnya ada beberapa freelance, Gua- startup apa. gue pengen lo sempet ada beberapa adik kelas gue di Gua zaman juga pengen. gue SMA, rata-rata mereka ketika gue datang ke Bandung nih, mereka rata-rata jadi barista, bahkan perkuliahan mereka nggak lanjutin, makanya padahal dari segi biaya pun ada, tapi Terus karena aku mereka jadi bartender aja. karena mereka mikirnya mainstream barista. udahlah yang penting duit atau apa gitu. Yes. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan pengennya hedonisme. Iya. Jadi jangan sampai terjebak dengan sosial status. Iya. Jangan sampai juga kuliah lama-lama S1 kerjanya selamat datang di mana tuh? Pokoknya jangan sampai terlena sama apapun sih. Nah, gila nggak kasih banget kita udah 1 jam menemani teman-teman fans di rumah. Ngobrol nyantai ini. menutup dan membuka tahun baru Yes, Tegang kuy. 2021. bener banget. Tegang. Nah, di ending deh, ini general aja semuanya ya. Apa ya? Jangan resolusi harapan di 2021 deh. pesan-pesan aja pesan. Ya, pesan-pesan untuk semua. teman-teman diri yang kita nonton. dan juga untuk yang nonton. Maksudnya, ya, Pesan untuk kita lihat juga tahun depan kali. Iya, Kalau kita bisa. lupa diri kan. ya mungkin pesan-pesan untuk menghadapi 2021 bisa untuk ke diri kita Iya. sendiri atau Dan juga gue yakin Ya. pesan untuk diri kita juga berguna untuk Benar. orang lain kok, asal kita ngejalinnya dengan haleluya. Dengan maksimal ya. Gua kalau bikin lagu masa liriknya harus ada dulu ya. Jawabnya haleluya. Ayo, mulai di Mas. Kenapa ada selalu lempar ke Karena saya? saya dari tadi udah pertama, Pak. Pertama dan akhir. Iya. harapan lu di 2021 katanya. Kalau lu pesan-pesan Ya harapan gue sih di 2021 gue karena 2020 nih ngejalaninnya dengan apa adanya gitu dan bareng Tuhan aja, jadi gue nggak pikir harapan ya gue pengen ada deadline gini gue harus kayak gitu, enggak. Yang gue pengen adalah gue usaha semaksimal mungkin, mau gagal mau berhasil pasti ada hikmah yang gue ambil. Dan gue percaya setiap apa yang gue lakukan itu pasti Tuhan gak bakal tinggal diam, karena Tuhan selalu bekerja turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Gue percaya itu, jadi gue jalanin apa yang porsi gue, apa yang gue inginkan dan juga apa yang Tuhan inginkan. Kalau itu selaras pasti bakalan jadi boom banget gitu kan. Bakal berdampak lah buat Yes, bukan cuma buat gue, bahkan untuk orang sekitar juga. So kesan-pesan gue adalah tetap survive man. Apapun keadaannya. survive teman-teman. Karena lu gak sosial sendirian. survive. Lu gak sendirian. Apa sosial kayak nama apa ya? Lanjut, Keja. Kalau gue lebih ke jangan
jangan kebanyakan ngebandingin diri sendiri dengan orang lain sih, karena itu sangat berpengaruh sih di keadaan yang sekarang gitu. Karena gue juga ngerasain. Jadi kayak udah pede aja sama diri lo sendiri, kayak maksimalin semua potensi yang ada di diri lo, cari sendiri, cari potensi apa yang lo punya, keluarin, ya udah let them know kalau lu tuh ada, lu tuh bisa gitu. Lu punya versi lu sendiri. Tadi kan kayak ceritanya Keisha kan, walaupun lu keluar, lu bakal ada yang lagi yang buka pintu buat lu masuk. Iya, makanya kayak jangan banyak ngebandingin sama diri lu sama orang lain. Itu sih yang karena lu orang lain. Nah, harus punya versi diri sendiri lah. Tapi ngelihat orang untuk terinspirasi nggak apa-apa. Iya. Mungkin kalau gue bisa tambahin juga, bandinginlah diri lu saat ini dengan diri lu Yang dulu. Itu boleh tuh, bandingin diri kita saat ini sama bandingin diri kita aja. Ayo kan, Anak-anak muda berapi-api. Saya lemes-lemes kayaknya jadi malu. Apa ya, pesan buat semua ya. Jaga progres. Jaga progres. Tetap 3M. Tetap ya 2021 ya. 3 Soalnya tiap kali gua sama Gili mau keluar rumah pas nyokap gue itu 3 kalau dulu kan ingat Tuhan, sekarang ingat progres. 3M. Mama Kili. Ayo Bang Ben, ngomongnya Bang Ben. Bang Ben. Jadi nih ya. Bang Eben. Kalau pesan betulannya nih buat hidup nih. Cielah ngomongin hidup. 2021 2021 adalah don't underestimate yourself. Asik. Anjay. Don't underestimate everything. Because Setuju kan? karena menurut gua selalu kayak kata mereka semua lah, pasti ada hikmahnya, kita bisa jadi diri sendiri juga dan ya jangan pernah menunda-nunda. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi bisa 3 kali, 4 kali. Jadi hargai apapun itu yang ada, jangan sampai kita Lucu ya. jangan sampai kita nanti kelewatan. Masih ada kesempatan lain. Karena kadang-kadang ada 3 kesempatan aja kita masih diem. Iya. Jangan sampai udah ada kesempatan ketiga, keempat kita masih Jangan baik. diem baik, kan masih ada kelima. Ujung-ujungnya kesel. Iya, Nyesel. jangan sampai kita menyesali yang lalu, kita bertumbuh terus. Iya. Jangan lupa bertumbuh. Itu kan pesan gua apa sih? Pesan gua apa sih? Beda. Bertumbuh. Don't underestimate, Adika. Iya, don't underestimate, bertumbuh. Gue jambak lu. Banyak ya kalau pesannya. Jadi mendingan kita singkat jadi don't underestimate. Kan kalau filosofinya waktu itu tuh Filosofinya kopi gak? kopi. Pasti Oh, lupa kopi filosofinya. banget. Oh enggak, pasti ingat. Kayak analoginya kayak gini, kita lagi jalan di taman, terus tiba-tiba kita nemu satu bunga nih, udah cantik. Kita mikir, wah bunga pertamanya udah bagus banget, berarti bunga-bunga berikutnya Iya, bagus. don't underestimate every chance that you get. You know yourself. Enggak, tapi itu sih guys. Jangan sampai lupa sama jangan sampai ngerdain apapun itu diri lu dan kesempatan yang Yes. lu punya dan yang lain. Kalau lu Lep, Kok dia juga sih? iya loh, kan Kalian semuanya. masa Kamu udah. Kenapa kalian mana sih ini acara mau kita Iya, ngomong nanti? kita dong. Berapa lama? Tapi kan narasumbernya kita, bukan? Iya, tetap kan kita udah closing. Enggak, ini kan acara kita bersama. Iya, kita bersama. Acara kita Iya. bersama. Oh. Ya sudah. Satu maaf. untuk semua. Oke. Satu untuk semua. Gue ngomongin Yuk, CTV closing dia yuk. CTV. Enggak, Mon. Closing harusnya konek. Kan kita beda ini, beda stasiun nih. supaya dua-duanya masuk. Iya. Aku kan Space Tune. Ayo. Space dulu. Saluran masa nih, Pak. Tapi sekarang sudah Udah enggak ada. Sudah Ayo. Jadi net, TV. kan? Enggak tahu. Udah apa ini Iya, bos? jadi net. Udah pindah 3 generasi pokoknya. Yang Lep. roda. Semua segitiga. Space Tune tuh yang ini kan, yang hantu-hantu. Iya. Iya, menunjukkan bahwa anak 2000-an pun tahu. Ayo lanjut Lep. Oke. Kalau gue pesan ya teruslah Makan. Jangan mati. tonton ini. Betul, itu juga pesan. Bener-bener. Karena di tahun 2021 Otentik akan Yes, guys. makin banyak lagi video-video. Iya, sebenarnya saya thank you banget sama kalian yang nontonin kita ya kan kemarin. Sampai Dan habis, apalagi sampai sampai detik ini. sekarang ini juga nonton, kalian keren. Dan Siapa tahu nanti kita yang gak keren. ya, mungkin buat teman-teman yang nonton sampai detik ini nih, detik 1 jam 8 menit nih, tolong di screenshot, ntar tag Otentik, kita akan ada giveaway. Kayaknya kita Wow, banyak banget wow. ini ya. Giveaway terus. Nanti tinggal cepetin sampai akhir. Bisa kan nggak tahu, harus nonton dulu sampai Iya. sini makanya dia tahu gua ngomong Iya. gituan. Oh iya. Kecuali itu bocorin. Iya. Oh iya. Ayo. Ayo spoiler bisa. Ini dong. sampai sejam 8 menit, kan edit cut.
Enggak. Enggak usah ada cut. Kita nokat kan. Noka. Jadi gitu, intinya apa namanya ya? Nonton terus aja dik. Enggak. Maksudnya ya jangan walaupun sekarang kita ngerasa sendiri, Benar. tapi percayalah kita nggak sendirian gitu, dan terus bangun komunikasi sama sekitar kita, sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang kita cintai dan kasihi ya kan, keluarga, komunitas segala macam. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai lepas dari situ. Ya kalau dari situ juga pasti lu nggak akan lepas dari Tuhan. Betul. Dan percayalah tahun-tahun ke depan nggak akan mudah. Benar. Tapi yang pasti Tuhan itu ada. Jadi dia nggak akan ninggalin kita. Oh, bunyi hujan. Request SMR. By the Oke. request. Faris. Dari Bapak. Nanti Faris kita Apa pesan lu? edit sendiri aja lah. Untuk 2021. Lah, gue juga. Iya dong. Iya dong. Tadi kan Ini Anda konten Sini beda dong, dengan sini dong. konten yang lain. tadi kan lu kan rekam kita rame-rame, sekarang kita rame-rame rekam lu. Enggak dong. Jadi jangan. buat teman-teman yang Iya. nonton ini ada di belakang. Ada di Coba bawah Wis. kamera. Ini adalah kameramen kita. Jadi next episode ngeliat gue berarti. Ya. Ayo Wis, apa Wis? Pesannya, Ya, untuk 2021. jangan ada corona lagi di antara kita. Yo. Agak kurang. Kalau yang kalian kepo sama siapa kamera Cek aja. nanti sabar akan ada Episode-nya Bang dia. emang ada. Ada. Oh, ada kan? Nanti siapa Itu doang, Wis. Udah itu aja. Nanda. Ayo, apa pesan untuk 2021? Gak siapa anjing. Ayo Nan. Enggak di briefing. Makanya gue tadi. Kita memang suaranya Nanda ini pelan banget. Iya, memang saya pelan. Coba kita Apa, Nan? kita dengerin. Dia pakai sonar. Iya. Pesan untuk teman-teman. Lumba-lumba. Lumbe-lumbe. Iya. Pesannya Nasi goreng. nasi goreng 2 ya, jangan pedes. Iya, masih ngelawak. Apa? Pesannya Ikatan sini. apa ya? Ah, Tadi oke. kayak kata Bang Alep, tahun-tahun ke depan tuh gak bakalan gampang. Pasti akan ada struggle baru, pasti akan ada tantangan baru. Cuman percaya kalau kita mampu ngelewatin 2020 dengan baik, kalau kita masih punya kaki bisa berdiri untuk masukin 2021, percaya kalau kalian juga punya kekuatan sekuat itu untuk melewati 2021 apapun masalah yang akan ada ke depan gitu. Jadi percaya kalau kalian punya kemampuan sekuat itu dan semuanya pasti bisa dijalani dengan baik gitu aja. Go. Everything will be fine. Ya, everybody. Kita Ya, berserah gimana, jangan Bang menyerah. Yes, kita berserah jangan menyerah. Iya, Anda gimana, Bang? Oke, teman-teman. Oh, lu nggak ada Anda belum resolusinya? mikir ya? Pasti resolusi Pasti lu enggak. ada di komen ya. Nanti Ada komen, di subscription. nanti ada di komen yang di pin. Ya. Resolusi Yonatan Abetu. Description-nya. Pasti kalau dari gue sih pesan-pesannya nggak jauh-jauh dari teman-teman yang ada di sini, tapi Semuanya aja lu ambil. ya kan pasti nggak jauh-jauh Nih, gue lah. support nih. Apa itu? Gue support nih. Ya itu kayak bonus sedih. Bayangkan ketika Anda pulang Di rumah gua ada Oh, bendera Ted. kuning. Ya. Ternyata orang tahu masuk Golkar. Iya. Kenapa Golkar? Iya teman-teman, kalau dari gue sih sebenarnya nggak jauh dari teman-teman yang tadi udah ngucapin. Happy birthday. Bukan dong. Merry Christmas. Sampai ulang tahun. Ya apapun resolusi kalian, apapun yang kalian cita-citakan, it's okay. Jangan putus asa dengan apa yang udah kalian buat, walaupun misalnya itu tidak kejadian atau tidak tersampai, tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi itu adalah hal yang baik gitu. Maksudnya dalam artian itulah kapasitas yang kita dapetin gitu saat itu, karena percayalah bahwa Tuhan yang nyiptain kita di dunia, Tuhan juga tahu kita pantas atau kita siapnya segimana untuk kita mendapatkan. Iya, iya. Jadi itu teman-teman, 2021 tadi kalian juga udah bilang bahwa akan banyak banget, bakal lebih sulit banget, bahkan ya gue bisa bilang kehidupan seperti main game, ada level 1, level 2, level 3, semakin kita dewasa, semakin kita tua, levelnya akan semakin meningkat. Tapi percayalah bahwa next level itu akan membuat kita hingga akhirnya finish Sing well. Tambahan. Apa? Kayak main game kan ada level bonus. Itu. Tambahan. Apa? Apa yang Gue juga mau terjadi? nanti. Iya. Iya, semuanya. Hah? Apa yang terjadi terjadilah. Betul. Karena yang dia tahu hanya penyambut nyawa. Iya.
Oh, apa yang terjadi terjadilah. Apa Lek? Peter Level Pan banget bonus. kita. Tertawalah sebelum tertawa. Enggak, bukan. Kok gue ini. Jangan dipaksakan. Lepaskan, maka kamu akan mendapatkan. Ada Jadi lagi. Maria Teguh semua. Ada lagi nggak yang mau tambahan? Maria Teguh semua. Yuk, yuk. Oke. Yuk. Sip. Yuk, Tambah. Tapi kita belum. Kita ucapkan selamat Kami segenap tim Authentic Love family mengucapkan Happy New Year Selamat 2020. Wes, Satu aja. kompak dong. Selamat tahun baru. Jadi Selamat enggak tahun baru selamat 2021. Ya. Jadi di bahasa Indonesia. Wah, English Ayo. dong. Kami segenap keluarga, nggak usah keluarga, kami segenap Authentic Love Family mengucapkan Minal Aidin belum nanti. Nanti bisa disimpan di cut buat Oh, iya, Ayo, 1, 2, 3. Kami segenap Authentic Love Love. Kami yang bang dong. Buat Nggak opening usah segenap. Kami Authentic Kami Love Authentic Love Family. Family mengucapkan ya. Selamat tahun baru 2021. ucapkan bodo amat. Ini harusnya mereka nggak tahu nggak sih? Abis itu Merry Christmas langsung and Happy New nggak usah, Year. nggak Nggak usah. usah. Karena udah. Merry Christmas udah. Terus Oh apa? iya kemarin. Jangan- Ya udah, selamat tahun baru 2021 terakhir. Semangat, ya, semangat. Lalu sebutin satu kata 2021 untuk 2021. Terus selalu tapi bareng-bareng aja. Anjing ke, asik ke, apa ke gitu. Anjay. Untuk 2021 kan? Iya, langsung Iya, setelah selesai. Dari lu berarti. Oh, Nggak Anjay. nggak usah satu-satu Enggak, langsung dari aja. lu jangan. Satu-satu biar jelas. Nggak diterima ide gas, gua. gas. Satu-satu. Kalian nggak asik. Mana tahu waktu kita nonton. Mana tahu waktu kita nonton terwujud. Oh iya. Oh iya. Iya kan. Satu kata ya. Satu kata tentang Kalau 2021. kalau gini mikir lagi. Enggak. Pokoknya cepat langsung. Spontan. Maksud gue tuh 5 detik pukul ya. Iya. Ayo. Cepetan. Ayo. Kasar dan kasar. Udah aja ya, langsung Lep. Aku suka pemukulan. Ayo. Oke. Kami Authentic Authentic Love Family mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dewasa. Mantap. Keren. Grace. Miracle. Nikah. Oh iya. Iya. Bye bye guys.